Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua atau pertemuan ke-6 tentang nematoda usus yang tergolong non-STH atau tidak ditularkan melalui tanah, soil transmitted helminth. Jadi nematoda usus non-STH itu ada 2 spesies. Ini adalah Ophiuris vermicularis. Dia adalah nama lokalnya cacing kremi. Nah, kemudian klasifikasi dari Ophiuris vermicularis itu juga kingdomnya ada Animalia, filumnya adalah Nematoda, kelasnya Plasmidia, ordonya Raptidia, familinya Oxyuridea, dan genusnya Ophiuris. Jadi spesiesnya ini adalah Ophiuris vermicularis. Jadi spesies itu sebenarnya diambil dari 2 kata ya. Jadi kata pertama itu adalah menunjukkan genus, kata kedua adalah menunjukkan spesies. Sehingga kalau spesies itu harus ditulis nama awal katanya itu sesuai dengan genusnya. Jika genus sama awal kata spesies ini beda, maka berarti bukan nama spesies dari cacing tersebut. Nah, ini kan sama Ophiuris. Jadi ada Ophiuris vermicularis atau cacing kremi. Nah, jadi morfologi dari Ophiuris vermicularis itu yang pertama adalah dia sama ada 2 jenis kelamin, cacing betina sama cacing jantan. Nah, cacing betina ini panjangnya adalah 8 sampai 13 mm dengan diameternya itu lebih besar daripada jantan. Ekornya dia adalah lancip, jadi ini adalah betina. Ekornya dia lancip dan menyerupai jarum. Yang kedua adalah kalau di betina juga sama, dia mempunyai ovarium sama usus. Jadi ovarium itu berisi dia uterus, berisi telur, dan vulvanya itu terletak pada sepertiga bagian tubuh anterior. Kalau di cacing jantan, dia adalah panjangnya 2-5 mm, ekornya dia adalah melingkar dan memiliki 1 spikula. Pada sisi lateral, di ujungnya anterior, terdapat pelebaran kutikula yang tampak bening. Jadi kutikula itu adalah fungsinya untuk melindungi atau melapisi permukaan tubuh. Keenam, dia adalah memiliki bulbus esofagus yang menonjol. Jadi esofagusnya adalah di sini. Cacing kremi ini juga dia adalah mempunyai telur Ophiuris vermicularis. Ini juga sering juga keluar pada soal UKOM. Salah satu telurnya adalah telur cacing kremi ini. Jadi dia untuk cacing kremi ini berukuran telurnya 50-60 kali 20-30 mikron, berbentuk lonjong dan asimetris. Jadi berbentuk lonjong seperti yang digambar ini, asimetris, dan salah satu sisinya adalah datar dan sedangkan sisi lainnya adalah cembung. Jadi cembung itu masuk ke dalam. Lapisannya juga ada lapisan kulit 1 di luar dan ada lapisan kulit 2, isinya adalah embrio. Nah, terdapat 3 lapisan ini ya, dinding telur. Jadi lapisan pertamanya adalah lapisan luar, dia adalah tersusun atas lapisan albuminoid, bersifat sebagai perlindungan diri. Kemudian ada lapisan kedua. Lapisan kedua ini adalah membran. Jadi membrannya ini adalah berisi lemak yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya ada lapisan ketiga, lapisan dalam telur. Ini adalah bisa kalau berisi embrio telurnya dan berisi larva. Host-nya adalah manusia pada satu-satunya karena cacing kremi ini hanya ditemukan pada manusia dan penyakitnya dia adalah enterobiasis atau oxyuriasis. Distribusi geografiknya dia adalah paling banyak ditemukan di Indonesia dan prevalensi pada cacing kremi ini banyak juga dibawa dari Ascaris lumbricoides. Yes. Nah, ini daur hidup dari cacing kremi atau tadi. Jadi yang pertama adalah
Setelah telur cacing itu tertelan, maka larvanya itu akan menembus usus 12 jari atau duodenum di sini, kemudian tumbuh menjadi dewasa di usus besar. Nah, dari situ cacing betina itu akan mengandung 11.000 sampai 15.000 telur di dalam tubuh manusia. Nah, kalau sudah banyak telurnya di tubuh manusia tersebut, maka akan berpindah kemana? Dia akan berpindah ke daerah sekitar anus atau perianal untuk mengeluarkan telur-telurnya di sekitar anus dan mendapatkan oksigen yang diperlukan untuk pertumbuhan larva. Jadi setelah orang tersebut makan ya masuk ke dalam lambung usus halus, maka telurnya akan tertelan dan akan menetas ini di usus 12 jari dan tumbuh menjadi dewasa di usus besar. Kemudian kalau sudah banyak telurnya akan berpindah ke anus untuk mengeluarkan telur-telurnya di sekitar anus mendapatkan oksigen untuk diperlukan pertumbuhan larvanya. Setelah itu proses berpindahnya cacing ini akan menimbulkan sensasi gatal. Jadi kalau sudah cacing tersebut atau telur tersebut pindah ke sekitar anus, maka akan terasa gatal pada daerah sekitar anus penderita. Sehingga yang keempat, yang terakhir adalah keadaan ini sering terjadi pada waktu malam hari, sehingga penderita ini sering terganggu tidurnya dan akan menjadi lemah. Jadi kalau orang yang kecacingan, cacing kremi itu dia bermuaranya di anus dan aktif pada malam hari sehingga akan menjadi gatal di sekitar anus. Selanjutnya yang kedua adalah Trichinella spiralis. Kalau Trichinella spiralis ini juga sama ya, kingdomnya Animalia, filumnya adalah Nemathelminthes, kelasnya Nematoda, ordonya Enoblida, familinya Trichinelloida, genusnya Trichinella, spesiesnya dia adalah Trichinella spiralis. Morfologinya di sini adalah bentuknya seperti cambuk dan individu jantan panjangnya 30. Jadi kalau cacing jantan itu panjangnya 30 sampai 40 mm. Kalau pada cacing betina dia lebih panjang 35 sampai 50 mm. Ujung posteriornya jantannya dia adalah tumpul dan memiliki papila kopulasi yang besarnya adalah berbentuk kerucut pada setiap anus. Jadi kopulasi ini dia adalah berfungsi untuk fertilisasi tadi, dan ujung posteriornya dia kalau pada betina juga tumpul. Nah, ini tumpul menempati daerah ususnya itu pada apendik juga, dan menularnya melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Nah, ini adalah morfologi telur dari bentuknya seperti ini, Trichinella spiralis. Jadi berbentuk seperti tempayan dengan semacam penonjolan yang jernih pada kedua kutub. Dan ini kulitnya dia adalah berwarna kekuningan dan bagian dalamnya dia jernih. Jadi sama semua jenis telur, jadi ada lapisan luar sama lapisan dalam. Kalau luar ini dia tadi berisi embrio dan dilapisi untuk perlindungan diri. Kalau lapisan kedua adalah bagiannya membran. Isinya dia jernih kalau telur Trichinella spiralis. Telurnya ini akan matang, berisi larva, dan bentuknya infektif sekitar sudah masuk ke dalam tubuh manusia itu 3 sampai 6 minggu. Jadi kalau telurnya matang itu berisi larva, hidupnya ada di manusia itu di organ 3 sampai 6 minggu. Nah, ini adalah daur hidupnya dari Trichinella spiralis. Jadi di sini yang pertama adalah manusia terinfeksi karena memakan daging mentah. Jadi kalau yang masakan kurang matang, daging mentah atau setengah matang dari hewan yang terinfeksi, terutama pada ada babi hutan dan beruang. Larva tersebut akan masuk ke dalam usus kecil dan menembus mukosa dan menjadi dewasa dalam berapa hari, 6 sampai 8 hari. Setelah itu cacing betina tersebut bertumbuh dewasa. Kalau sudah dewasa maka akan berisi larva, melepaskan larva yang bisa bertahan hidup sampai 6 minggu.
Larva yang baru lahir bermigrasi melalui aliran darah dan jaringan tubuh, tetapi akhirnya hanya bertahan di sel otot, rangka, atau luri. Jadi kalau larvanya dia itu bermigrasi ke dalam aliran darah dan jaringan tubuh, maka akhirnya dia akan bertahan pada sel otot, rangka, atau luri. Larva tersebut akan sepenuhnya dia akan hidup di dalam ini manusia organnya 1-2 bulan dan tetap hidup hingga beberapa tahun sebagai parasit intraseluler. Larva yang mati akhirnya akan diserap kembali ke tubuh. Siklus ini terus berlanjut hanya jika larva mengkista dicerna oleh karnivora lain, seperti gambar yang ini. Jadi yang pertama tadi kan manusia makan makanan yang kurang matang, daging seperti daging babi tadi, jadi masuk melalui mulut dan akan bermigrasi ke usus. Jadi larva ini akan berdiam di dalam usus halus. Kalau sudah berdiam di usus halus, maka yang ketiga adalah larva tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa di dalam usus halus. Kalau sudah tumbuh di dalam usus halus, maka dia akan berdiam diri. Berdiam dirinya kemana? Dia berdiam diri di dalam serat sel otot. Kalau sudah berdiam diri, dia akan bermigrasi ke paru-paru. Seperti itu, host base-nya adalah manusia, dan penyakitnya dia namanya trikuriasis. Distribusi geografiknya, parasit ini ditemukan kosmopolit, jadi ditemukan di daerah panas dan lembab seperti Indonesia. Terima kasih. Sudah untuk nematoda usus non-STH ini hanya 2 spesies tadi. Yang pertama tadi spesiesnya adalah Oxyuris vermicularis atau cacing kremi, Bu. Yang kedua? Yang kedua Trichinella spiralis. Trichinella spiralis. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan? Mungkin yang belum menjawab bisa dijawab. Untuk yang ini, daur hidup dari Oxyuris vermicularis bagaimana? Daur hidupnya. Monggo bisa dijawab. Nah ini sudah saya kasih bocoran, silakan dijelaskan. Saya, Bu. J, siapa? Siti Hanana. Siti Hanana. Monggo Mbak Siti Hanana. Setelah telur cacing tertelan, larva menembus di usus dan akan menetas di usus 12 jari dan tumbuh menjadi bentuk dewasa di usus besar. Cacing betina yang hamil akan berpindah ke daerah sekitar anus dan mendapat oksigen untuk pertumbuhan larva. Prosesnya perpindahan cacing ini akan menimbulkan sensasi gatal pada daerah sekitar anus penderita, keadaan sehingga penderita sering terganggu tidurnya dan menjadi lemah. Oke. Betul dari yang dijelaskan Mbak Siti Hanana untuk daur hidup cacing kremi. Oke, silakan untuk morfologi telur dari Oxyuris vermicularis. Yang terakhir ada yang bisa jawab? Ayo. Morfologi telur dari Oxyuris vermicularis. Saya, Ibu. Oke, monggo. Siapa? Iga Irdina, Ibu. Iga Irdina. Ayo, silakan Mbak. Morfologi telur Oxyurus vermicularis yaitu berbentuk 50-60 kali 20-30 mikron. Berbentuk lonjong dan asimetris. Di salah satu sisinya datar sedangkan sisi lainnya cembung. Dinding jernih dan tebal berisi larva atau embrio. Dan terdapat 3 lapisan dinding terluar, yaitu lapisan pertama berupa lapisan albuminous translucent bersifat sebagai
mechanical protection. Lalu lapisan kedua itu berupa membran terdiri dari lemak yang berfungsi sebagai chemical protection. Dan yang terakhir, lapisan ketiga adalah lapisan dalam telur yang berisi larva. Oke, terima kasih Mbak Ika Irdina atas jawabannya. Jadi ini ya, saya ingin kembali bahwa pada telur Ohyuris vermicularis itu ada 3 lapisan, lapisan kulit pertama, kedua, sama ketiga. Kalau lapisan kulit pertama, dia adalah berisi albuminoid, dia adalah bersifat untuk perlindungan diri atau proteksi diri. Kalau lapisan kedua ini, dia adalah berupa membran yang terdiri dari lemak, yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga adalah lapisan dalam, jadi dia adalah berisi larva. Oke. Dan ditanyakan kembali, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini saya beri tugas. Kemarin tugasnya sudah dikumpulkan apa belum? Belum ya? Belum, Bu. Bu izin Belum. bertanya. Monggo. Untuk yang tugas minggu kemarin kan ada 2, Bu, yang parasitologi. Terus yang jadwal sekarang kan baru cuman ada 1 pertemuan. Itu langsung dikumpulkan hari ini atau sesuai jadwal yang kemarin aja, yang lama. Karena sudah kesepakatan. Ya, Bu. Oke, kalau untuk tugas hari ini baru dikumpulkan Selasa depan. Oke, untuk tugas hari ini yang pertama adalah sebutkan telur pada Ascaris lumbricoides dan jelaskan ciri morfologinya. Soal nomor 2, jelaskan daur hidup dari Trichuris trichura. Soal nomor 3, jelaskan daur hidup dari Ohyuris vermicularis. Dan ciri morfologi telur Ohyuris vermicularis. Sudah 3 soal aja. Jadi 3 soal tersebut bisa kalian kembangkan, bisa diberi gambar dan lain-lain semenarik mungkin. Gambar telurnya bisa mencari di internet atau jurnal atau buku. Siap. Ada yang ditanyakan dari tugas ini? Tidak ada ya? Sampun? Oke, kalau sampun ini saya tutup dulu perkuliahan dari parasitologi. Nanti ada lagi ya? Siang. Ya, Bu, itu. Itu sebelum siang ada kuliah kan? Enggak, jam 11-an. Ada ya? Ini ada analisa kimia air. Oh, nggih pun. Jadi jam 1 nggih, selesai isoma kita lanjut kembali tentang histoteknologi. Ini saya tutup dulu, semoga bermanfaat untuk mata kuliah atau materi yang saya ajarkan tadi. Dibaca kembali PPT-nya. Jangan lupa tadi sudah absen ya pertemuan 1, kemudian dilanjutkan absen pertemuan kedua. Oke, saya akhiri. Semoga adik-adik mahasiswa D3TLM 2020 sehat selalu, sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.